Halo Galawers, kembali lagi bersama gue Fatimah Salaha di channel Ungu Film. Very good, very well. Dengerin suara gue udah pasti well. Kumaha baru udah galau? Well. Gimana kabar kalian? Jangan lupa minum air putih ya, apalagi udah masuk musim panas gitu kan. Takutnya kering gitu kan. Jangan sampai tenggorokan kalian kering. Udah cukup kantong kalian dan dompet kalian aja yang kering. Oke. Setelah kemarin-kemarin filmnya santai-santai ya kan. Kita tipis-tipis ke horornya lagi dulu nih. Film Insidious yang legend pada masanya ini terbit di bioskop pada tahun 2011 di Indonesia. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami kejadian aneh bin ajaib karena punya kemampuan supranatural. Sebelum mulai, ya kayak biasalah, klik subscribe-nya dulu ya sama like-nya biar kita makin semangat lagi ya kan untuk sering-sering nemenin kalian. Sedikit disclaimer, beberapa adegan mengandung efek stroboskoptik. Jadi buat kalian yang sensitif sama cahaya, kecerahan layarnya dikurangin dulu. Oke, udah. Mari kita gaskan. Cerita diawali oleh seorang anak kecil yang tidur lelap di kamarnya. Dari pintu kamarnya, ada sosok nenek yang bawa lilin. Dan dimulailah cerita Insidious. Pagi hari berjalan seperti biasa di keluarga Lambert yang baru aja pindah ke rumah baru. Sang istri yang bernama Renee Lambert mulai menaruh buku bacaan di rak, terus unboxing foto nikahannya. Si anak pertama bernama Dalton, nemuin emaknya dan pengen pindah kamar. Biar bocahnya tenang, Renee ngajak Dalton lihat-lihat foto album. Mendengar tangisan anak terakhir, Renee segera siapin sarapan dan ribut sendiri dengan ketiga anaknya. Nah, yang duduk di bawah itu si anak kedua bernama Foster. Lalu anak terakhir bernama Kelly. Oh ya, kita lupa kenalan sama kepala keluarganya bernama Josh Lambert yang sibuk mau berangkat kerja. Setelah suami pergi kerja dan anak-anak berangkat sekolah, Renee yang berprofesi sebagai musisi bisa tenang untuk bikin lagu dengan pianonya. Di tengah bikin lagu, Kelly nangis dan Renee terpaksa ke lantai atas untuk menenangkan dede bayi. Habis itu, Renee mendengar suara aneh yang berasal dari loteng. Pas dicek, suaranya menghilang. Malam hari pun tiba. Josh pulang dari kerja dan beliin mainan buat anak-anaknya. Sedangkan Renee sibuk nyari album musiknya yang hilang. Nah, si Dalton ini agak lain nih. Dia malah main sendiri di dekat pintu loteng. Udah minim penerangan, pakai acara pintu lotengnya kebuka sendiri lagi. Aduh. Oh my god. Bocah polos gitu kan ya, tetep kepo ya. Jadinya si Dalton ini naik ke loteng sendirian. Niatnya mau ngidupin lampu, malah jatuh dari tangga dan pingsan sebentar. Saat kembali sadar, Dalton melihat sesuatu yang bikin dia nangis kencang. Josh dan Renee segera menghampiri Dalton dan membawa anaknya ke kamar. Lah, kok itu kardus album musiknya bisa pindah sampai situ? Pagi harinya, Josh mendapati Dalton gak bangun-bangun. Waduh, kenapa nih? Langsung dibawalah Dalton ini ke rumah sakit dan dinyatakan koma tanpa sebab yang jelas. Karena biaya rumah sakit di sana mahal, keluarga Lambert ini memutuskan untuk merawat Dalton di rumah. Renee diajarin cara memasang infus, lalu lanjut bikin musik. Di tengah stres karena ide buntu, si Renee ini tiba-tiba mendengar suara perempuan dari baby monitor, diikuti suara tangisan Kelly. Renee lanjut ke kamar Foster dan ngobrol sebentar. Saat mau ditinggal Renee, Foster ikutan pengen pindah kamar karena takut ngeliatin Dalton jalan-jalan sendiri di malam hari. Nah loh, Dalton kan koma ya, kok bisa jalan sendiri? Di saat semuanya pada persiapan tidur, gangguan mulai terjadi. Foster nutup pintu, lalu terdengar suara dari luar kamarnya. Kemudian terdengar ketukan pintu dari pintu depan, tapi nggak ada siapapun. Kelly tiba-tiba menangis, lalu Renee melihat sosok yang berdiri di dekat ranjang bayi dan hilang gitu aja. Terakhir, alarm pintu depan tiba-tiba bunyi sendiri karena pintunya kebuka sendiri. Sehabis ngajar di kampus, Josh menghubungi Renee kalau dia bakal pulang larut. Lalu di rumah, Renee memberitahu kalau kondisi Dalton masih belum ada kemajuan. Di balik selimut, Renee menemukan bekas jejak tangan. Gara-gara itu dia nungguin Josh pulang di depan teras, lalu debat karena suaminya itu suka pulang larut dan kayak gak ada waktu buat dia. Ya, semoga para cowok di sini kagak gitu ya. Termasuk Kang editor gue semua gak kayak gitu ya. Enggak sih, gue yakin Kang editor gue ini anak baik-baik gitu. Akibat debat tadi, Josh tidur di sofa ruang tengah.
Lah ini Renee gantian diganggu sama sosok laki-laki yang mau menangkapnya. Mendengar teriakan Renee plus tangisan Kelly, Josh terbangun dan segera menghampiri istrinya yang ketakutan di pojok ruangan. Renee ini sampai minta pindah rumah. Dan besoknya beneran pindah rumah dong. Anjir, baru berapa hari pindahan ini udah pindah lagi. Oh my God! Wow! Renee kembali melewati hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dia menyetel piringan hitam di ruang tengah lalu beberes rumah seperti biasa. Saat buang sampah di luar, dia melihat ada seorang yang joget-joget diikuti dengan gangguan-gangguan kecil lainnya. Basically diisengin terus sih ini si Renee. Nah saking gak kuatnya dia tuh manggil pendeta ke rumah. Pulang dari kampus, Josh agak kaget dengan keberadaan pendeta dan emaknya di rumah. Setelah si pendeta pamit pulang, Renee menceritakan semua yang dia alami hari ini pada Josh dan Lorraine. Dia merasa ada makhluk yang mengikuti keluarganya sampai ke sini. Gak cuma Renee, semalam Lorraine juga bermimpi melihat makhluk jahat yang berdiam di kamar Dalton. Di tengah Lorraine cerita, Josh, Renee, dan Lorraine segera pindah ke kamar Dalton karena mendengar suara keributan. Tapi pintunya nggak bisa dibuka. Setelah dipaksa sama Josh, mereka mendapati kamar Dalton yang udah berantakan banget. Entah gimana caranya, ini si Dalton udah pindah posisi di lantai dan jejak tangan ada di mana-mana. Karena kondisinya udah sangat memburuk, Lorraine menyarankan untuk memanggil seseorang. Malam harinya, kita ketemu sama dua orang yang berpakaian rapi bernama Spatch dan Tucker. Bos mereka, Alice, akan menyusul setelah pemeriksaan selesai. Dengan alat-alat pendeteksi energi hantu, Tucker mulai keliling rumah. Saat dia pakai kamera Spectrum, sepasang wanita kembar tiba-tiba muncul di hadapannya. Tucker segera balik ke ruang tamu dan nyuruh Specs untuk manggil Alice. Nah, ini nih cenayang legendaris bernama Alice. Dia minta izin buat keliling rumah, diikuti dengan yang lainnya. Pas sampai kamar Dalton, Alice melihat sosok iblis yang nongkrong di atas kipas angin. Buset, nongkrong di kopi enak bro. Boleh. Specs menggambar dengan terburu-buru sampai Renee merebut buku gambar Specs. Saking paniknya, Renee hidupin lampu kamar dan kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alice menjelaskan kalau Dalton bisa melakukan astral projection, di mana seorang bisa memisahkan diri dari tubuh fisiknya dan jalan-jalan di alam lain dengan wujud roh. Saat ini, Dalton bukan koma karena jatuh dari tangga, melainkan rohnya tersesat di suatu tempat yang Alice namakan The Further, yaitu tempat arwah jahat tinggal. Karena fisiknya ditinggal terlalu lama, jadinya ada sosok iblis yang mengincar tubuh Dalton untuk menyakiti arwah lainnya. Tapi sayangnya, Josh gak percaya dengan penjelasan Alice. Dia mengusir Alice dan timnya pergi dari rumah. Tapi setelah Josh melihat gambar anaknya di dinding, apalagi kok sama persis kayak gambaran Specs tadi, dia akhirnya berubah pikiran. Siapa tahu penjelasan Alice memang benar adanya ya kan? Chucks dan Specs mempersiapkan alat-alat mereka, sedangkan Alice menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Begitu lampu dimatikan, ritual pun dimulai. Dengan lampu berwarna biru di antara mereka, Alice menggunakan topeng gas yang tersambung dengan headphone yang dipakai Specs. Jadi, Alice ini pergi dalam wujud roh untuk menemui rohnya Dalton. Sedangkan Specs akan mencatat apapun yang dikatakan Alice. Nggak lama, alat milik Tux mulai berdeteksi. Begitu juga dengan tubuh Dalton yang ikut gelisah. Kondisi makin nggak terkendali. Dari Alice yang kejang hebat, lampu dari alat Tux berkedip cepat, sampai tulisan Specs yang nggak teratur. Puncak komedinya, enggak dong, puncaknya, detektor jantung lepas karena Dalton tiba-tiba udah ada di antara mereka. Dalton mengacaukan ruangan dan menyerang si Specs. Lalu muncul sosok lain yang hendak menyerang Renee. Alice terus memaksa roh yang ada di dalam Dalton untuk pergi. Barulah situasi jadi tenang setelah Tucker menyalakan lampu kamar. Tegang bener dah scene ini ya. Tucker gagal mendapatkan rekaman dari kamera yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara Specs mengompres kepalanya akibat kena serangan Dalton. Untungnya, handycam yang dipakai Chuck selama ritual berhasil menangkap sosok yang sempat merasuki raga Dalton. Setelah kejadian ini, Alice segera menghubungi Lorraine dan menceritakan semuanya pada Josh. Ternyata,
Josh ini bisa astral projection dan menurun ke Dalton. Jadi dulunya, Josh ini suka mimpi buruk ketika usia 8 tahun karena selalu dihampiri sama sosok nenek tua berpakaian hitam. Awalnya Lauren gak percaya, tapi dia ini mulai melihat sendiri sosok itu dari foto-foto yang dia ambil. Makin lama, makhluk itu makin dekat dan hampir meraih tubuh Josh. Josh sendiri gak inget sama memori masa kecilnya karena sengaja ditutup biar gak diganggu lagi sama makhluk itu. Akibatnya, si Josh ini suka trauma kalau difoto. Demi menyelamatkan anaknya, Josh ini harus melakukan astral projection untuk menyelamatkan anaknya, dibantu Alice agar Josh berhasil menyeberang The Future. Josh berhasil melakukannya, lalu dia mencari kesana kemari sampai akhirnya menemukan pintu merah yang pernah digambar Dalton. Sempat ada pergulatan sama makhluk lain, tapi akhirnya Josh berhasil mengatasi dengan mudah. Easy peasy dix, adix. Masuk ke ruangan, Josh menemukan Dalton yang kakinya diikat rantai. Sementara Josh berusaha melepaskan rantai dari kaki Dalton, iblisnya lagi asik ngasah kukunya di ruangan lantai atas. Karena berisik, akhirnya mereka ketahuan sama si iblis dan langsung menyerang Josh. Guncangan di rumah mulai terasa sebagai tanda perlawanan Josh pada iblis. Tapi untunglah Dalton sudah lepas dari ikatan rantai. Tapi sayangnya, Josh dan Dalton harus kembali ke tubuh mereka dengan sendirinya. Di tengah perjalanan kembali, Josh dan Dalton dikepung sama makhluk jahat. Dalton mendengar suara Renee sehingga mereka bisa semakin dekat dengan raga mereka. Alice merasakan kalau Josh dan Dalton sudah dekat, jadi Specs segera mengecek ke penjuru rumah dengan senter. Karena sang iblis pasti ikutan ngejar, jadinya makhluk jahat lainnya bisa menampakkan diri ke semua orang. Alice menyuruh Lorraine dan Specs segera pergi ke kamar Dalton. Situasi makin tegang saat Josh dan Dalton sudah sampai di rumah. Banyak makhluk jahat lainnya yang rebutan masuk ke badannya Dalton dan Josh. Specs sampai harus mengganjal pintu kamar dari dalam saking banyaknya. Dan Tucker disuruh terus menyoroti lampu ke arah Josh untuk menghalau makhluk jahatnya masuk ke dalam diri Josh. Sementara itu di dunia astral, Dalton terpisah sama bapaknya. Dia berhasil kabur dari iblis bertopeng merah. Begitu juga dengan Josh yang mengusir sosok nenek bergaun hitam. Akhirnya mereka berdua berhasil kembali ke dunia nyata. Alhamdulillah. Semuanya kembali seperti semula. Tucker dan Specs berniat menjual hasil rekaman mereka di internet. Dalton makan banyak ditemenin Renee dan Lorraine. Dan Alice mengemasi barang-barang sambil mengobrol dengan Josh. Ketika Alice mengambil foto masa kecil Josh, dia agak kaget dan diam-diam mengambil kamera dan memotret Josh. Setelah melihat gambarnya, Alice terkejut dan dia langsung dicekik Josh hingga tewas. Innalillahi. Begitu Renee melihat Alice tewas, dia nyari-nyari keberadaan Josh tapi gak ketemu. Dia melihat hasil jepretan dan sama kagetnya seperti Alice. Jadi ternyata Josh ini udah dirasuki sama sosok nenek bergaun hitam. Di sini bisa dilihat dari kuku Josh yang agak menghitam. Film berakhir ketika Renee tiba-tiba didatangi Josh dari belakang. Jadi begitulah cerita Insidious. Suka ngagetin tapi ini film horor. Menurut gue tetap seru kok ditonton di zaman sekarang. Apalagi iblis merah itu tuh. Gue sampai nyari dulu menit keberapa biar nggak kaget gitu. Maklum lah suka jantungan gue tuh. Gimana menurut kalian? Apakah seru? Atau klise karena udah nonton berkali-kali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga sekalian bisa di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah gak usah aneh-aneh. Tidur tuh kalau lagi capean aja, dijamin gak bakal sempet astral projection atau apalah itulah. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Bye.